Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan nikmat kepada kita. Kita diberikan sehat oleh Allah sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu ya. Gimana orang tua kalian juga di rumah sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya. Selalu berbuat baik kepada orang tua, taat patuh kepada orang tua, membuat orang tua bangga ya memiliki anak seperti kita. Oke? Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Aulia Kirania Pandita, Aulia Salsabila, Aisyah Salsabila, oke. Imtiaz Anindya, Yasmin Anaya Kumaira, Kanaya Vanessa Lingga, oke. Keiza Mahira Syarif, Muhammad Geori Palingga, Muhammad Rahid Sobarudin, Nadeza Raihan, oke. Nasya Maulidia, izin, oke. Olivia Zahira, Rafka Barani Arkana, Raisya Khairani, Satria Afan, Walda, Wali Zaidan. Sakit masih belum sembuh ya. Oke, kita doakan ya teman kita Wali masih sakit dan semoga Allah berikan kesembuhan sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi di kelas ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa. Siap Rafiz. Siap. Ista'id ikra'u do'an fi qulubikum. Tamaman wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menambah semangat dan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Maju Tak Gentar. Ini kalian karena lagunya semangat jadi kalian menyanyikannya harus dengan semangat ya. Iya, silahkan maju ke depan yang mau memimpin. Satu, dua, tiga. Maju tak gentar, Membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, terima kasih Aulia yang sudah memimpin menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kalian menyanyikan lagunya dengan penuh semangat gitu ya. Mengawali pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Maju Tak Gentar ini mengingatkan kita ya, meskipun kita sudah tidak lagi dalam masa penjajahan, akan tetapi kita harus tetap memupuk semangat untuk belajar, menggapai cita-cita ya, sehingga bisa membanggakan orang tua, kemudian nanti memberikan dampak yang lebih baik kepada lingkungan kita ya. Nah, pertemuan kedua kita kali ini yaitu tinggal melaksanakan 2 tahap pembelajaran lagi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah 3 tahapan pembelajaran, yaitu kalian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian berdiskusi memecahkan masalah, kemudian menuangkan hasil diskusinya dalam
bentuk slide presentasi di Canva gitu. Sudah selesai kan itu? Sudah ya? Sudah siap dipresentasikan hari ini? Sudah. Oke, berarti kita nih tinggal 2 langkah lagi pembelajaran. Yang pertama, mempresentasikan hasil karya kalian dalam slide presentasi Canva. Yang kedua, nanti ada evaluasi proses dan pemecahan masalah. Evaluasi proses dan produk gitu ya. Dari hasil pemecahan masalah kalian. Tidak ada kendala dalam menyelesaikan slide presentasinya? Alhamdulillah lancar ya, tidak ada kendala. Oke, kalau begitu kita langsung ke ini. Sudah berkelompok belum? Sudah ya, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau begitu langsung saja. Oh, sebelumnya tunggu dulu sebentar. Ada poin-poin yang harus kalian ketahui ya. Nih, ketika kalian nanti presentasi, ada nilai faktor atau indikator yang akan ibu nilai dari presentasi kalian. Yang pertama adalah mampu menyampaikan hasil diskusi secara benar. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara terarah dan sistematis. Yang ketiga, mampu merespon pertanyaan pada sesi diskusi. Kelompok yang maju ke depan akan ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Yang keempat, menyusun laporan yang relevan dalam bentuk Canva atau slide presentasi. Nah, slide presentasinya ibu juga akan menilai apa yang dinilai dari slide presentasi kalian. Yang pertama, kesesuaian dengan tema. Ini kan sudah sesuai dengan tema norma masing-masing ya. Ya, jadi adakah kesesuaian slide presentasinya dengan tema? Kedua, kreativitas. Ketiga, alur materi yang teratur dari mulai identifikasi masalah, analisis, solusi, sampai ke kesimpulan. Keempat, pola dan tata letak slide yang harmonis antara slide yang satu dengan slide yang lain terlihat harmonis. Indah kan kalau slide-nya terlihat harmonis. Yang kelima, kesimpulan. Yaitu berupa kesimpulan dari setiap slide presentasinya. Sudah siap kan presentasinya? Berarti sekarang kalian tentukan siapa yang akan presentasi, siapa moderatornya yang akan mengatur acara. Nanti dikondisikan per kelompok. Satu kelompok dibatasi berapa orang penanya? Oke, satu kelompok satu pertanyaan. Kemudian notulen. Nanti untuk kelompok yang bertanya dicatat siapa namanya dan apa pertanyaannya. Untuk lebih teratur dan tidak adanya saling dorong-mendorong dalam presentasi, maka urutan presentasinya disesuaikan dengan urutan norma, yaitu mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama, norma agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari kelompok Norma Agama. Saya Kanaya Vanessa Lingga. Saya Keiza Mahira Syarif. Saya Muhammad Geo. Dan di sana ada teman kami yang menjadi notulennya, yaitu Muhammad Ilham. Menjelaskan hasil karya kami atau hasil kerja kami yang sudah kami edit di aplikasi Canva. Yaitu yang pertama, pengertian norma agama, pengertian norma agama. Merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman, dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk ini dan tak ada gangguan dalam karena yang Maha Esa. Maka dari itu dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan dapat selamat di dunia dan dunia akhirat. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak merampok atau mencuri. Yang ketiga, rajin memberi bantuan. Dan yang keempat, berbakti kepada orang tua. Adapun contoh kasus atau permasalahan dalam norma agama. Yang pertama, pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis ini kita tahu bahwa menikah sesama jenis dilarang di semua agama karena dibatasi oleh norma agama. Dan karena itu kita semua tidak boleh melanggar. Jika melanggar, kita akan mendapat sanksi atau dosa. Contohnya pernikahan sesama jenis yang terjadi di Kota Jember yang dilakukan oleh oknum MF dan oknum AP. Mereka menikah karena memalsukan dokumen dan memalsukan gendernya juga. Yang kedua, contoh pelanggaran norma agama yaitu kasus penodaan atau penistaan agama Islam yang dilakukan oleh YouTuber berinisial MK. Dia Muhammad Kece melakukan penodaan agama Islam dengan mengubah lafaz Allah yang terdapat dalam salam di umat Islam dengan contoh Assalamualaikum diubah menjadi Assalamu Yesus. Muhammad Kece dituntut dengan hukuman 10 tahun penjara. Yang ketiga, contohnya yaitu pencurian tali pocong yang terjadi di pemakaman umum Desa Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus ini dilakukan karena berfaktor untuk ilmu kekebalan dan sebagai penglaris dalam suatu usaha juga. Akibat dari melanggar norma agama yaitu dapat dikucilkan masyarakat, dicela masyarakat, bahkan hukuman penjara atau denda. Dan yang terakhir yang sudah kita ketahui dengan pasti yaitu akan mendapat dosa dan akan masuk neraka. Analisis dan solusi. Ada beberapa solusi yang melanggar agama. Yang pertama, memperdalam agama dan membuat lebih baik. Maka
bagi orang kedua menanam menghindari melibatkan. Ketiga, beribadah sesuai agama yang dipercaya. Keempat, semakin maka semakin takut dengan Gusti Allah sehingga berani untuk melanggar norma agama. Faktor penyebab kurangnya kurangan ilmu agama. Dari kami kelompok Norma Agama, maaf bila ada kesalahan atau kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham? Ya, silahkan. Contoh lain pelanggaran norma. Sebutnya nama dulu. Nama. Saya Rakan Notulennya dari tolong catat kelompok notulennya. Norma keasusilaan. Contoh lain pelanggaran norma agama menurut pendapat diri sendiri. Iya. Masih tidak. Ya. Selain yang di situ. Ya. Jarang beribadah. Jarang beribadah. Kedua, Apalagi? mengejek orang lain. Mengejek agama lain. Dan sering berbohong. Terima kasih. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok lain. Silakan dari kelompok lain. Ya, mau tanya apa? Aku Olivia dari kelompok norma hukum ingin bertanya Olivia dari Norma Hukum. ingin bertanya kesimpulan tentang norma agama. Kesimpulannya kita tidak boleh melanggarnya karena jika melanggar kita juga akan mendapat sanksi dosa atau hukuman penjara. Sama-sama. Ayo satu. Saya Olivia dari kelompok kesopanan ingin tanya apa faktor ketika menikah cuma sesama jenis kita? Faktornya. Karena sebelum menikah kan mereka juga punya mungkin nggak langsung menikah dulu kan, dia juga pasti bakal Memalsukan ya, identitas. Sebelum mereka menikah sama jenis, mereka bukan surat-surat yang diperlukan untuk menikah ke KUA. Jadi mereka memasukkan surat-surat menikah supaya mereka bisa menikah di KUA. Oh, iya juga. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Terima kasih kepada kelompok pertama Norma Agama yang sudah mempresentasikannya dengan sangat luar biasa ya. Jadi kita paham, oh ada juga gitu ya, yang zaman sekarang di zaman modern masih ada yang mencuri tali pocong. Kalau menurut kita buat apa ya tali pocong gitu ya, tapi mungkin bagi seseorang yang tadi imtak itu apa tadi imtak? Tadi dibahas tuh imtak. Imtak itu kurangnya iman, Bu. Iman dan takwa. Imtak itu adalah singkatan dari iman, taknya takwa ya. Jadi ketika seseorang kurang imtak atau iman dan takwanya kurang, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Seperti tadi ya, tiba-tiba menggali kubur. Coba kalau kita malam-malam kan takut ya, tiba-tiba menggali kubur gitu ya, kemudian mengambil tali pocongnya gitu. Itu sebetulnya buat apa gitu? Itu perbuatan
Musyrik, that's right, perbuatan syirik. Dan Allah akan mengampuni semua dosa seberat apapun, sebesar apapun kecuali dosa syirik atau musyrik. Kenapa Allah tidak mau memaafkan? Karena menduakan, menyekutukan Allah. Kalian ingat ya, Allah itu maha pencemburu gitu ya. Kita cemburu nih ya, mamah kita misalnya lebih baik ke abang kita, atau kalau kita kan kita cemburu ya, terlihat seperti lebih baik, mungkin kasih sayangnya sama. Tapi Allah lebih pencemburu ketika kita sebagai hambanya kemudian lebih ada yang diyakini selain Allah gitu ya. Makanya ketika kita berbuat syirik itu tidak akan terampuni kecuali sudah benar-benar bertaubat dan meninggalkan kesyirikannya. Oke, selanjutnya kelompok kesusilaan, silakan. Ini yang mana sih? Openingnya sih tadi. Megangnya gini atau gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Norma Kesusilaan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan diterangkan oleh teman saya, Jasmine Anaya Humaira. Rafka Barani Arkana. Oke, langsung ya. Pengertian dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari hati nurani kita. Lanjut. Ada beberapa macam kasus norma kesusilaan. Yang pertama ada kasus bullying. Kasus bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa kuat atau berkuasa kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Cara mengatasinya, yang pertama membangun konsep diri yang baik. Yang kedua, dukung minat dan bakat anak. Yang ketiga, ajarkan anak mengatakan tidak. Yang keempat, selalu memberi dukungan kepada anak. Yang kelima, membangun rasa empati pada anak. Yang keempat, memberikan sosialisasi terkait bullying. Yang kedua ada kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik yang menyasar kepada sebagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Cara mengatasinya, cara mencegahnya, jangan percaya penuh, hindari obrolan berbau porno, berani bersikap tegas dan bersikap percaya diri. Contoh kasus pelecehan seksual, Menteri Sosma BEM UB lecehkan 4 korban, berikut kronologinya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya atau Unibrau Malang mencopot salah satu pengurusnya. Pencopotan buntut dari 4 korban dugaan tindak kekerasan seksual. Pengurus yang dicopot yakni Kementerian Sosial Masyarakat atau Sosma berinisial ADM. Pencopotan itu diumumkan melalui akun Instagram @mubofficial. Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ADM dilakukan pada tanggal 15 September 2022. Sedangkan korban yang melapor ada 4 orang. Dalam akun resmi itu juga disebutkan kronologi kasus tersebut. Kasus yang ketiga ada kasus KDRT. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga, dan KDRT artinya suatu tindak kekerasan yang berbasis gender yang terjadi di ranah personal, sebagaimana dilansir situs Komnas Perempuan. Dan cara mencegahnya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak menggunakan kata-kata kasar dalam keluarga.
Contoh kasus KDRT, yang mana ini? Komnas Perempuan prihatin dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami penyanyi Lesti Kejora oleh suaminya, Rizky Bilar. Komnas Perempuan meminta kasus KDRT Lesti Kejora tidak dianggap sebagai settingan. Komnas Perempuan prihatin atas kekerasan yang menimpa LK dan mendukung LK untuk mengklaim keadilannya. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh RB dalam kasus ini merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan dalam relasi perkawinan yang menempatkan LK sebagai istri dalam posisi subordinasi di hadapan suami, di mana hal tersebut bersumber dari diskriminasi terhadap peran perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dijadikan candaan atau dianggap sebagai settingan, karena menjadikan korban kekerasan itu menyakitkan dan butuh keberanian pada korban untuk bersuara di tengah nilai-nilai yang masih membenarkan kekerasan terhadap istri. Kita harus mendukung LK untuk melewati masa-masa sulitnya, pulih dan tetap bisa terus berkarya. Ini yang keempat, kasus prostitusi online. Prostitusi online atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari pekerja seks dengan para penggunanya. Cara mencegahnya adalah pengawasan orang tua, kesadaran anak untuk melawan pengaruh dari luar, melarang anak bermain medsos. Contoh kasus prostitusi online, kasus prostitusi anak di pasar minggu, KPAI sebut mucikari dan pihak hotel diduga main mata. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai kasus prostitusi anak dan perempuan di bawah umur di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tak terlepas dari keterlibatan pihak hotel dan mucikari. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan para mucikari dalam menjalani praktik prostitusi perempuan di bawah umur itu diduga berkelompok atau main mata dengan pihak hotel. Karena sekali lagi ini kelihatannya ada main mata. Dia atau pihak hotel dapat manfaat ya sudah diberikanlah berbagai kemudahan, kata Mariati dalam keterangannya. Mariati lantas mengapresiasi penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang telah memanggil manajemen hotel dan akan mengembangkan terkait keterlibatannya dalam kasus prostitusi anak. Sekian, terima kasih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, yang belakang dulu silakan. Saya Rika dari kelompok usaha ingin bertanya, apa faktor lain dari kesusilaan? Apa? Dari norma kesusilaan. Faktor lain. Faktor penyebab. Faktor penyebab lain kenapa banyak terjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Karena apa yang Penyebab kan? penyebab ya, faktor lain penyebabnya itu karena hati nurani, ya kan? Berarti tidak ada rasa karena tidak ada rasa Kasih sayang terhadap orang lain. Karena tidak ada rasa kasih sayang terhadap orang lain. Ya, tidak ada rasa empati, simpati. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Giza dari kelompok Norma Agama ingin bertanya, apa tujuan dari norma kesusilaan? Tujuan dari norma kesusilaan untuk mengatasi norma. Untuk apa? Tujuan dari norma Tujuan norma kesusilaan itu untuk ini adanya aturan dari rasa simpati. Adanya berasal dari hati nurani, jadi apa? jadi apa? Lu dia aja deh. Apakah kan kamu yang mikir? Mengapa? Tujuannya adanya tujuan simpati dari diri sendiri. Tujuannya agar merasa simpati dari diri sendiri. Mungkin itu bukan.
Tujuan adanya norma kesusilaan itu untuk silakan agar tidak menindas orang lain. Ya itu dia. Laksana mina kepada orang lain. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya Walda Putra Agustin dari norma hukum ingin bertanya sanksi yang diberikan pada pelecehan seksual. Sanksinya itu berupa denda atau pidana penjara. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok yang tampil yang kedua ya, norma kesusilaan. Oke, menampilkan tadi presentasinya sudah sangat luar biasa. Cuma tadi pas ada pertanyaan sepertinya agak bingung gitu. Padahal kalian tuh sudah paham gitu ya. Kenapa norma kesusilaan itu ada? Kan norma kesusilaan itu sumbernya dari mana? Dari hati nurani ya. Berarti kalau dari hati nurani, tujuan kenapa adanya norma kesusilaan? Nah, itu mempertahankan sisi kemanusiaan gitu ya. Kita berlaku jujur ya. Kemudian tadi ya hukuman dari norma kesusilaan mungkin kalau perbuatannya yang mengarah ke pidana bisa juga nanti ada denda gitu. Kemudian ada penjara gitu. Tapi ketika norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari karena sumbernya dari hati nurani, maka sanksinya adalah berupa rasa bersalah gitu ya. Sebetulnya ini kalian kasusnya sudah sangat kasus kelas tinggi gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita di sekitar kita juga sebetulnya banyak ya. Misalnya ketika di sekolah mengerjakan ujian tidak dengan jujur, ya nyontek, that's right, seperti itu melanggar norma kesusilaan. Misalnya, ada itu diminta buat ngumpulin uang di sekolah nih, berapa? 100.000, padahal ngumpulinnya cuma 20.000 misalnya gitu ya. Itu juga melanggar norma kesusilaan. Artinya ketidakjujuran. Itu berarti kalian ada bertentangan dengan hati nurani. Apapun yang kita lakukan, ketika perlakuan kita itu tidak jujur atau perilaku kita itu salah, maka hati nurani kita akan mengatakan itu benar atau salah? Salah ya. Hati nurani kita tidak akan pernah bohong ya. Meskipun kita nih, pikiran kita nih ini benar, tapi hati nurani pasti ya Allah ini salah, ya Allah ini salah gitu ya. Nah itu. Selanjutnya norma kesopanan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok norma kesopanan akan mempresentasikan tentang kasus-kasus tentang norma kesopanan. Perkenalkan, saya Raisya Khairani. Saya Aisyah Salsabila. Dan saya Ulia Salsabila. Dan di belakang sana ada natulain kami yang bernama Muhammad Rahid dan Andika Maulana. Baik, yang pertama ada pengertian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kelompok masyarakat tertentu. Kasus berikut adalah kasus-kasus norma kesopanan. Yang pertama ada berbicara kasar. Di sini kami mengambil kasus tentang seorang anak laki-laki yang bertengkar dengan seorang wanita berhijab yang jauh lebih tua darinya, yaitu adalah ibunya sendiri.
Dari pertengkaran tersebut terdengar anak itu mengumpat kepada ibunya dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada yang lebih tua. Mereka nampak berdiri berhadap-hadapan di sebuah tanah kosong samping rumah bertingkat. Anak berbaju biru itu juga terdengar mereka saling berteriak menyebutkan sama lainnya dengan nama hewan berkaki 4. Sembari menahan nangis, anak itu juga menunjuk ke arah wanita di depannya sambil mengumpat. Selanjutnya ada kasus penyalahgunaan media sosial. Sekarang ini ujaran kebencian marak terjadi di media sosial, dan kasus ujaran kebencian yang disebarkan lewat media sosial ini cukup menyedot perhatian masyarakat. Contohnya seperti yang dilakukan oleh seorang anak muda asal Pohuwata yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial Facebook. Dan ia menulis status THD Buser Polres cuman berani banyak orang. THD cuman di mulut kita, tidak pakai buser Polres, polisi Polres, buser Polda, kepala Polda, dan kepala Polres THD. Kalimat tersebut berisi kata dalam artian makian, penghinaan, tantangan terhadap unit baru, sergap jajaran Polda Gorontalo. Kasus yang ketiga ini ada membuang sampah sembarangan. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu dong ya tentang fenomena Citayam Fashion Week yang berada di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Fenomena itu sangat banyaknya sampah, dan sampah di kawasan itu sekarang mencapai 1,5 ton dalam perharinya. Peningkatan volume sampah terjadi karena membludaknya remaja melakukan kegiatan Citayam Fashion Week. Sampah sehari sampai 2,5 meter kubik atau hampir 1,5 ton dengan 2 lokasi Tanah Abang dan Menteng. Adapun sanksi yang diberikan kepada mereka membuang sampah di kawasan tersebut, mulai dari upaya persuasi, sanksi penyapuan jalan, dan berkeliling menggunakan rompi bertulisan jenis pelanggaran. Hal ini dilakukan agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut adalah analisis solusi dari kasus-kasus sebelumnya. Yang pertama ada berbicara kasar. Menurut Linda Brown, anak berbicara kasar adalah bagian dari keinginan anak untuk membantah keinginan orang tua. Gerutan tak selalu menunjukkan rasa tidak hormat. Gerutan lebih merupakan keluhan, mungkin sedikit provokatif, ada upaya menarik Anda masuk dalam perdebatan. Alumni Fakultas Fisiologi Universitas Gadjah Mada ini menyarankan agar orang tua bisa memberikan penjelasan yang baik, luas bila sang anak membantah dengan begitu, anak mengerti jika ia membantah terus-menerus kepada orang tua akan terbentuk menjadi orang yang suka membantah. Kasus kedua, kasus penyalahgunaan media sosial. Menyelesaikan permasalahan dengan cara melakukan edukasi dalam melakukan berbagai macam bentuk tindakan yang berada di internet, sehingga seluruh kegiatan yang dimana dilakukan akan dapat diketahui sebab dan akibat dengan tindakan-tindakan yang beragam tersebut. Melakukan penyelesaian dengan cara menggunakan dengan cara memberikan larangan dan menggunakan internet pada saat yang belum cukup umur, sehingga seorang anak tidak dapat dengan mudah mengenai hal tersebut. Yang ketiga, kasus membuang sampah sembarangan. Cara mengatasi buang sampah sembarangan dengan menanamkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya sedari kecil. Kebiasaan ini harus dibangun sejak usia dini. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang tegas kepada penyelenggaraannya
Sebaik di setiap daerah diadakan truk untuk menampung sampah dan usahakan masyarakat agar tidak terbiasa memakai sampah plastik atau inorganik. Tindaknya, pemerintah harus membuat UUD tentang penanggulan sampah dan membuat tempat penangkaran sampah yang terpenuhi fasilitasnya. Berikut adalah kesimpulan dari norma kesopanan yang kami presentasikan tadi. Kesimpulannya adalah kita harus sopan kepada orang yang berada di sekitar kita, terutama orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Terima kasih, sekian presentasi kami. Silakan yang mau bertanya boleh. Mengapa norma kesopanan? Nama saya Muhammad Tio dari kelompok norma agama. Ingin bertanya, mengapa norma kesopanan perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari? Mengapa norma kesopanan perlu diterapkan sehari-hari? Supaya apa sih? Supaya tertib sih. Iya. Mengapa adanya itu karena kita agar lebih bisa tertib gitu, lebih disiplin juga, mempunyai sopan santun yang lebih baik juga. Terima kasih. Silakan ada lagi. Saya Nadeza dari kelompok hukum. Contoh penyalahgunaan media sosial. Contohnya itu kayak mengirim stiker yang tidak senonoh kayak Mimi gitu loh, Mimi terus mungkin Saling menyindir. ya, itu sebenarnya tidak boleh ya, kayak menyindir di sosmed itu sebaiknya tidak boleh, lebih baik diselesaikan dengan sendiri aja. Terima kasih. Silakan yang belakang. Perbuatannya Yang harus dicontoh gitu. Contoh norma kesopanan apa pelanggarannya? Oh, contoh norma kesopanan. Contoh pelaksanaan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Imtiaz? Ya. Tidak berbicara kasar kepada orang di sekitar kita, apalagi orang yang lebih tua umurnya daripada kita, terus menaati dan menghormati orang tua dan tidak meludah di sembarang. Gimana, ada lagi? Sudah 3 baru. Oke. Sangat luar biasa ya. Kita lihat tadi penjelasannya, selain slide-nya juga bagus, kemudian disertai dengan data ya. Jadi sekian sampah ya, sekian itu lebih fakta disertai dengan data gitu ya, atau data yang disertai dengan fakta. Nah, kita tahu norma kesopanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari berperilaku sopan. Sopan itu mungkin kalau dalam bahasa kita akhlak ya, adab, berakhlak gitu, itu ya sopan santun ya. Sebagaimana kita dalam agama kita diajarkan kita harus memiliki adab, mendahulukan adab sebelum ilmu. Ya, that's right, itu ada yang tahu ya. Kita mengenal istilah adab di atas ilmu. Jadi adab dulu lah, baru kemudian ilmu. Karena seseorang yang berilmu ketika dia tidak beradab, apa yang akan terjadi? Sombong, that's right. Menyalahgunakan keilmuannya ya, menyalahgunakan keilmuannya. Ketika seseorang berilmu tinggi tapi kemudian tidak beradab, akan sukses orang seperti itu? Tidak ya, karena setiap pekerjaan, orang menerima pekerjaan itu tidak hanya dilihat dari akhlak, dari lihat ya, terutama perilaku pekerjaannya atau etos kerjanya. Kita juga
dalam hadis Rasulullah berbicara kul khairon au liasmut. Kul katakan khairon yang baik au atau liasmut diam gitu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kamu tidak bisa mengajarkan orang lain, minimal jangan menyakiti. Ya, meskipun tidak menyakiti dengan minimal tidak menyakiti dengan kata-kata. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain dengan kalimat-kalimat kita, minimal kita tidak menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Jadi auliasmut. Katakan yang baik atau diam. Jika dalam kondisi marah misalnya, marah kepada orang tua, apalagi kepada teman gitu. Ini dalam ingatan kita, kalau misalnya yang akan dikeluarkan oleh mulut kita itu akan menyakiti orang lain, lebih baik diam aja dulu gitu ya, istighfar segala macem gitu. Memang susah ya, yang sabar itu gampang tapi perlu perjuangan untuk melakukannya ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk dari pertama sampai oke, satu kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dairah dan yang Nadeza Rehana Zukrufi sebagai moderator dan problem analisis. pengertian norma menurut KBBI, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya suatu kelompok orang dalam masyarakat. Karena apa itu norma hukum? Perilaku yang seluruh masyarakat mematuhi hukum tersebut. Di sini ada contoh kasusnya, ada tiga. Tersebut pada tersebut karena menurut pihak pada 25 apa 6? Nah, pada tanggal 25 September 2022 akun Twitter dengan nama @gandoy tersebut meminta maaf karena telah merugikan perusahaan, menjelekkan nama produk serta pemberian yang keliru. Di sini ada dua pelanggaran yang dilakukan pada kasus Indonesia. Pelanggaran pertama adalah menurut peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ST Indonesia telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun menurut Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, pelanggan memiliki hak untuk mengkritik ataupun mereview makanan yang ia beli, namun dengan etika yang ada. Kasus selanjutnya adalah kasus yang beberapa bulan lalu gempar di masyarakat. Kasus tersebut kasus pembunuhan Brigadir J. Awalnya pada Juli 2022, Brigadir J
dilaporkan tewas karena terlibat baku hantam dengan Baradae. Adapun lokasi kejadian adalah rumah dinas Irjen Efes yang berada di Komplek Polri Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan otopsi, jenazah mendiang Joshua diserahkan kepada pihak keluarga dan dikebumikan di kampung halamannya. Dari pemakaman Joshua, pihak keluarga beserta kuasa hukumnya merasa tidak puas dengan keterangan polisi dan mengajukan pengadaan otopsi ulang. Maka pun dibongkar untuk kepentingan otopsi kedua. Ternyata banyak bekas luka hingga jahitan pada organ tubuh mendiang Joshua. Penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J berlanjut. Pada akhirnya polisi membentuk tim khusus dan berhasil menetapkan Baradae sebagai tersangka pertama. Dan tidak lama setelah itu Irjen Efes pun ditetapkan menjadi tersangka. Berikut pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran hak untuk hidup. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan poin yang pertama ialah pelanggaran hak untuk hidup. Menurutnya, hak untuk hidup ini dijamin pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pelanggaran kedua adalah pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan. Pelanggaran yang kedua adalah hak bagi Brigadir J untuk memperoleh keadilan. Seperti diketahui, Brigadir J dilaporkan melakukan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati, tetapi ditembak mati tanpa melalui proses hukum. Pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran obstruction of justice. Pelanggaran obstruction of justice itu atau upaya penghalangan proses hukum. Hal itu dibuktikan dengan fakta adanya perusakan barang bukti hingga mengabur peristiwa yang terjadi dalam kasus ini. Dan pelanggaran yang keempat adalah pelanggaran hak anak keluarga Ferdy Sambo. Pelanggaran keempat, adanya pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan dari kekerasan fisik dan mental. Dalam kasus ini, anak yang dimaksud adalah anak dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. BK mengatakan dalam kasus ini anak Ferdy Sambo mengalami perundungan dan ancaman cyber. Hal ini didapat dari keterangan yang bersangkutan. Hal itu dijamin pada pasal 52 tahun dan 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan. Kasus yang terakhir adalah kasus yang sudah dikenal banyak orang, yaitu Gerakan 30 September oleh PKI. Gerakan ini tujuan utamanya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara yang komunis. Pemberontakan diawali oleh Lekto Luntung yang merupakan anggota Cakra Birawa, pasukan pengawal Presiden, memimpin pasukan yang dianggap loyal kepada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI yang darat. Sedangkan target utama dari tim pemberontakan ini adalah Panglima TNI AH Nasution yang berhasil menyelamatkan diri namun harus merelakan kepergian sang putri dan ajudannya. Setelah kejadian tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Jenderal Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI yang kemudian dinyatakan sebagai dalang aksi G30 SPKI dan menangkap seluruh tokoh yang terlibat termasuk SN Aidit yang sempat melarikan diri. Berikut adalah korban-korban atas kejadian G30 SPKI. Korban pertama adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, kedua Mayor Jenderal Raden Supratto, ketiga Mayor Jenderal Mas Tirta Darmo Haryono, keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, yang ketujuh Letu Pierre Andrean Tendean yang menjadi ajudan TNI AH Nasution, dan juga Ade Irma Nasution, putri dari TNI AH Nasution. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKI ini adalah pelanggaran kejahatan hak asasi manusia terberat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran-pelanggarannya adalah pelanggaran pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan pendudukan secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa. Berikut analisisnya. Faktor penyebab tindak kriminal.
yaitu pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik yang terjadi antara TNI dan PKI waktu itu. Kepadatan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, serta mentalitas yang labil. Solusi agar kejahatan-kejahatan ini berkurang adalah tindakan tegas dari aparat hukum, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menggerakkan roda perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan, menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat, dan tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkatan ekonomi. Berikut kesimpulan-kesimpulan norma hukum. Norma hukum adalah perintah dan larangan guna mengatur tata tertib di masyarakat yang harus ditaati dan menimbulkan sanksi. Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga mengikat hakim. Sekian dari kelompok norma hukum. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Sebutkan nama. Ya. Ingin bertanya, alasan norma hukum diperlukan dalam masyarakat? Alasan norma hukum diperlukan adalah untuk melindungi masyarakat-masyarakat yang ada. Karena kalau misalnya tidak ada sanksi atas misalnya pembunuhan, bakal marak terjadi pembunuhan di Indonesia. Tidak ada hak asasi manusia. Ada yang lain? Ya, silakan. Pasal 281 menceritakan Sebutkan nama dulu. Dari kelompok mana? Pasal apa? norma kesusilaan. Satria, norma kesusilaan. Apa itu tadi pertanyaannya? Nggak tahu. Pasal 281 menceritakan Pasal berapa? Isi maksudnya. Oh, tadi udah disebutkan pasalnya. Nah, isinya tentang apa gitu? Pasal berapa? Pasal 281. Tadi yang sudah disebutkan oleh penyaji. Muat ulang. Emang ya? Kesana aku nyebutin pasal itu. Tunggu tambahan nih, siapa sih nih namanya nih Nyarinya di Google bukan dari situ. Pasal berapa tadi kalau boleh tahu? 281 emang ada? Aku nggak tahu. Lagi nggak ada di sini, ini nggak ada. Kayaknya nggak ada di sini. Mungkin anggota kelompok yang lain yang mau membantu menjawab? Ayat berapa? 281 Ayat ayat 1. 281 ayat 1 KUHP. Ya. Ada yang mau bantu jawab? Silakan. Namanya siapa namanya? Saya Fiza Maida Syarif dari kelompok norma agama mau ingin menjawab pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun di mana ketentuan ini adalah bersifat mutlak tanpa kecuali dan tidak dapat disampingkan dengan alasan apapun. Terima kasih Kiza. Kayak gimana penanya? Sudah? Sudah? Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi belum ya? Nanya ini aja di atas Ya, silahkan sebutkan nama. Tadi kan dari kelompok norma kesopanan apa contoh lain dari kasus norma Contoh lain kasus yang sudah hukum yang sudah dipresentasikan. Kasus lainnya yang biasa terjadi mungkin ya, seperti orang-orang kena razia, berarti dia melanggar aturan-aturan dalam berkendara, mungkin tidak punya SIM atau menerobos lampu merah dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari Gimana sudah? Sekian presentasi dari norma hukum. Bila ada kurang atau salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause.
presentasi yang sangat luar biasa ya. Norma hukum. Ini yang kita kenal adalah norma yang paling tegas. That's right. Norma hukum itu adalah norma yang paling tegas. Kenapa? Karena tidak bisa dibantah. Karena bersifat memaksa. Nah, sanksinya langsung ya. Sanksinya langsung dan bersifat tegas, mengikat gitu ya. Artinya seluruh warga negara mau tidak mau ketika melakukan pelanggaran hukum harus dijerat atau dikasih sanksi atau hukuman. Berupa hukumannya denda atau penjara gitu ya. Kan beda dengan norma yang lain ya. Kalau kesusilaan mungkin pengucilan oleh masyarakat merasa bersalah gitu ya. Kalau norma kesusilaan, norma kesopanan atau norma sosial itu paling pengucilan dari masyarakat. Itu kan tidak terlalu, dia bisa masih bebas lah hidup dengan itu dengan nyaman gitu. Tapi ketika melanggar norma hukum, maka dia akan dikenakan sanksi yang lebih tegas berupa kurungan penjara atau bisa hukuman mati juga ya. Di Indonesia ada hukuman mati? Ada ya. Nah, itu norma hukum. Ini tingkat kejahatan di Indonesia kita semakin kenyamanan, keamanan. Kemarin kita mendengar isu-isu apa di sekitar kita? Kalian hati-hati ya, maksudnya jaga pergaulan. Jangan sampai terbawa arus mengikuti kelompok-kelompok yang tidak jelas gitu ya. Misalnya pulang sekolah, kita lagi ngobrol nongkrong apa gitu, ada geng yang lain diajak, kita mau. Jadi kita harus punya prinsip ya, punya prinsip jangan mau ikut-ikutan ke arah yang seperti itu. Itu kan meresahkan ya, meresahkan. Bahkan ada instruksi dari pihak keamanan yang punya remaja usia SMP, SMA, tolong setelah jam sekian tidak boleh keluar rumah kan begitu ya. Yang tadinya kita bisa mungkin ada lapar nih malam-malam bisa keluar rumah gitu ya. Ini tiba-tiba ada instruksi seperti itu dan kita harus diam di rumah gitu, tidak boleh kemana-mana. Nah itu berarti kan keamanan kita terganggu gitu ya dengan adanya orang-orang yang seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam norma hukum juga banyak sekali di dalam kehidupan kita ya, di dalam masyarakat kita sekitar gitu ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh norma hukum. Terutama mungkin yang paling banyak adalah peraturan perundang-undangan lalu lintas ya. Sadar atau tidak sadar kalian di rumah pernah nggak naik motor ke jalanan tanpa pakai helm? Nah gitu, kalian kan belum punya SIM ya, tapi sudah berani membawa motor ke jalanan misalnya ya. Itu juga hati-hati, harus safety rider gitu ya. Jadi ketika kita akan berkendara harus mempersiapkan diri safety gitu ya, menjaga keamanan kita dan mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah itu norma hukum. Ini sudah semua dari awal sampai akhir? Sudah semua ya? Oke, satu kali lagi kita tepuk tangan untuk kalian semua. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian mempresentasikan hasil karyanya. Tinggal satu langkah lagi dalam pembelajaran kita, yaitu evaluasi. Evaluasi proses dan evaluasi hasil karya. Nah, evaluasi itu artinya berarti kita mengevaluasi nih, apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Menurut kalian apa yang kalian rasakan? Mendapatkan pelajaran baru, seru, katanya apa lagi? Lega gitu ya, sudah menyelesaikan proyeknya, sudah mempresentasikan. Nah, kemudian kesannya apa kalian? Happy mendapatkan experience dari pengalaman new experience gitu ya, pengalaman baru bagi kalian. Oke. Kemudian kesulitannya apa yang kalian itu terasakan? Capek. Terus apa? Pusing. Kenapa pusing? Kenapa pusing Satria? Oh berarti ada itu ada pertengkaran rumah tangga ya, satu kelompok ya. Itu berarti kenapa? Gak ngerti pakai Canva. Oh belum ya, nanti karena kita sudah praktek, mudah-mudahan ada pengalaman, nanti kedepannya bisa lebih lancar ya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki dari proses awal sampai akhir kita, biar kedepannya nih kita makin baik?
Cara menjelaskan, cara mempresentasikan gitu ya. Berarti kedepannya bisa lebih prepare gitu ya, lebih menguasai materi supaya ketika kita menjelaskan bisa lebih bagus, lebih pede gitu ya. Dan menjawab pertanyaan berarti menjawab pertanyaan juga dengan tepat. Berarti menambah wawasan gitu ya. Berlatih lagi ya untuk membuat slide presentasi Canva yang lebih menarik ya. Nah, itu evaluasi hari ini. Kita simpulkan materi dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, kita ini materi apa? Materi norma. Ayo kita simpulkan materinya. Norma itu penting, Bu. Norma itu penting untuk apa? Mengatur tingkah laku, that's right. Menjaga keadilan, betul. Kemudian menjaga kerukunan, oke, good. Untuk mengatur kehidupan sehari-hari, that's right. Apa lagi? Tadi kan kemarin kita punya kepentingan tuh. Supaya satu kepentingan dan dengan kepentingan yang lain tidak. Nah, berarti untuk mengatur kepentingan manusia supaya tidak ada benturan satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Pengertian norma itu apa? Aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Jenis-jenisnya ada apa saja? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, norma hukum. Sumbernya? Norma agama dari Tuhan Yang Maha Esa berupa kitab suci ya. Kemudian kesusilaan dari hati nurani. Norma kesopanan dari that's right, dari tingkah laku masyarakat. Ingat, norma kesopanan itu bersifat apa? Lokal ya. Karena bersifat lokal maka dia bisa daerah berbeda-beda. ya, that's right. Dari daerah yang satu dengan daerah yang lain punya kemungkinan ada aturan norma kesopanan yang berbeda. Oke. Satu lagi norma? Sumbernya dari badan-badan negara berupa peraturan perundang-undangan. Oke, itu sumbernya norma hukum. Sudah semua ya? Berarti tadi sudah kita bahas ya bahwa norma itu sangat penting ya. Sangat penting. Diperhatikan ke depan, tolong perhatikan analoginya. Diibaratkan betapa sangat pentingnya norma dalam kehidupan kita. Diibaratkan kehidupan kita itu misalnya gerbong kereta. Kalian tahu kereta? Ada yang pernah naik kereta? Pernah ya? Kehidupan kita diibaratkan gerbongnya. Aturannya atau normanya diibaratkan relnya. Coba kalian bayangkan. Gerbong kereta berjalan di atas rel, apa yang akan terjadi? Atur. Berjalan lancar sampai ke tujuan. Diibaratkan dalam kehidupan kita, hidup kita berjalan sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, maka kita bisa hidup lancar, teratur, damai, aman gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya gerbong keretanya tidak berjalan di atas relnya, apa yang akan terjadi? Kecelakaan, banyak tuh yang terluka, ada yang meninggal dunia gitu ya, diberitakan lain sebagainya. Nah itu, berarti analoginya dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan, menjalani kehidupan kita, tidak di atas relnya, tidak di atas aturan, tidak di atas atau tidak on the track gitu ya, tidak on the tracknya gitu. Itu apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Hidup kita tidak akan tenang, betul, berantakan. Apalagi di penjara tadi kan bisa saja gitu ya, didenda, kena hukuman, dikucilkan oleh masyarakat. Akan kita alami kehidupan yang sulit ketika kita tidak berjalan sesuai dengan aturan. Oke. Selanjutnya untuk Ibu akan memberikan soal ya, kuisis
Oh ya, tolong sebelumnya nanti Ibu akan share link, ada 2 Google Form, link Google Form, nanti Ibu akan share ke grup WhatsApp. Itu untuk refleksi penilaian pembelajaran dari awal sampai akhir menilai Ibu. Jadi tidak hanya Ibu yang menilai kalian, tadi sudah kalian presentasi dan lain sebagainya sudah Ibu nilai. Nah, kalian juga menilai Ibu. Itu tidak mempengaruhi nilai ya, tenang saja. Jadi kalian bisa menilai dengan sejujur-jujurnya untuk perbaikan Ibu ke depannya. Nanti misalnya ada pembelajaran yang Ibu lakukan, ada kesalahan, berarti ke depannya akan Ibu perbaiki gitu. Itu refleksi untuk Ibu dan juga refleksi untuk kalian. Jadi ada 2 link Google Form nanti yang harus kalian isi ya. Nah, untuk sekarang kita mengisi kuis dulu. Silakan buka itunya masing-masing. Yang mau silakan cari aja itunya, cari tempat, cari laptopnya masing-masing. Di sini bisa nih, bawa aja ininya. Yo yang. Yo silahkan. Yang sebelah sini juga boleh nih kosong, silahkan. Cari laptop masing-masing yang kosong, silakan. Silakan fokus kerjakan waktunya. Oh, itu ada 10 nomor ya. Tuh waktunya 10 menit bisa ya?
Tidak ada kendala kan? Nggak ada ya. Sudah selesai? Belum, sebentar. Ya. Nah, itu. Sudah ya? Sudah? Oke, sudah, alhamdulillah. Ada yang belum selesai? Satria sudah? Sudah. Aulia sudah? Oke. Andika sudah? Sudah. Oke. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai mengerjakan soalnya. Nah, itu sebagai janji Ibu kemarin bahwa penilaian kita tidak hanya penilaian sikap ya, sikap kalian selama diskusi, kemudian presentasi, kemudian hasil karya, juga pengetahuan kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Oke, terima kasih ya, nanti Ibu nilai ya, Ibu lihat nanti jawaban kalian. Nah, untuk pekan depan kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban norma ya. Ingat ya. Apa pekan depan materinya? Hak dan kewajiban norma. Tolong dipelajari terlebih dahulu di rumahnya masing-masing supaya ketika kita masuk dalam pembelajaran kita sudah siap untuk belajar. Oke? Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk menutup, Ibu mohon maaf dari awal sampai akhir pembelajaran karena pasti mungkin banyak kesalahan yang Ibu lakukan, yang namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Ibu mohon maaf. Dan ditutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Buat semangat belajarnya. Kumpulkan LKPD-nya. Ini ya untuk yang punya kelompok hukum ya. LKPD-nya kumpulkan terlebih dahulu. Oke. Kelompok agama. Terima kasih.